kapan aku nek ditakdir Allah ngimpi ketemu Allah mana aku ape takok. Aku ape takok nang Allah. Iki malah berarti genep teh 900. Aku datang Allah. Gimana karabal mutakaribun ahaba ilaika ya Rabb. Ya Allah, nek wonten tiyang kepengin cangkem dateng jenengan. Ngangge alat nopo sing paling jenengan rempeni. Nek wonten tiyang kepengin cangkem dateng jenengan. Ngangge alat nopo sing paling jenengan remeni. Wonten itu Allah dawuh. Dikira adil Quran. Quran. Wone sregep maca Al-Qur'an gampang sambung karo aku. Ngoten iki Imam Hambali nggih tanglet malih. Ngeten bifahmin au bi ghairi fahmin. Tiyang maos Al-Qur'an iku kedah paham, napa mboten paham, mboten napa-napa. Niki mungkin nggih jagani kula sampean. Wonten niku Allah dawuh, bifahmin au bi ghairi fahmin. Cek paham, cek gak paham, nek sregep maca Al-Qur'an cedhak karo aku. Guyu aku. Berarti aku ono harapan. Nah, terus ulama-ulama niku nggih bilang, wong ahli maca Al-Qur'an itu sing kena darane ahli itu ahli aku lino nggih. Tukang gak kulino, tukang bangunan atau kulino, bangunan tukang rasani berarti kulino rasani. Nek diarani tukang itu nek sedina suwene maca pirang ayat nggih macam-macam, tapi ono sing paling enteng dhewe napa maca 100 ayat. Niku termasuk tukang. Satu juz betul. Satu surat, satu ayat itu tukang moco betul paham. Moco Al-Quran itu aslinya omong-omong karo Allah. Mana ada ajaran lama Allah kalian terokin Quran. Kalau saya ngomong karo Allah, moco Al-Quran. Al-Quran itu ngomong karo Allah. Gak paham ya wes. Sementing ngerti. Ya pakai ikut karo anak bayi. Ya pakai orang paham. Tapi ya ngomong. Kalau saya ngerti ngerti ya pakai. Sama ini wong Jawa terus disebut Madura. Aku kok krasa sing remen. Kalau mau ya kasih lebih boleh. Ini ngomongin ngomong Madura ya ora iso, memahami ya ora iso. Tapi nek gelem gumbal omah ngomong karo wong Madura, engko alon-alon ya ngerti karepe wong Madura. Mulane wong alim kok sregep maca Al-Qur'an, ki alim lesane, alim atine. Wong bodoh, lah sregep maca Al-Qur'an, ya tetep bodoh, tapi atine landhep. Pinter atine. Mulane aja kaget ana wong iku iso nerang-nerangno agama, nerang-nerangno hukum, pancen wong alim, tapi sik wani ngrasani wong. Lak wonten nggih. Iku pinter lambene bodoh.
lambene pinter, pinter nduk lambene. Semlewo. Tapi atine bodoh. Ono wong gak iso nerangno agama batine wong bodoh. Nerangno gak keliru tambahan. Tapi atine landhep wonten. Bareng krungu nek rasane dosa ora tau rasane ya. Nah, wonten to tiyang lho. Wonten niku bodoh lambene pinter atine. Jenengan nek sedotan ate rasane to nggih. Ya wes. Ayo. Ngerti to nek rasane dosa iki to. Bareng ngerti wis ora to. Nah, wis ora. Ya, sampai tarik melintur ya. Sedekah campur. Kanjeng Sallallahu alaihi wasallam dawuh. Ahlallah fid dunya. Halo. Ketemu keluarganya Allah nang dunya. Tenesa udah ada. Udah nih, Hanif udah. Iya, ayo. Oke. Mohon izin, panitia apa kultumnya udah boleh kita mulai? Silahkan. Oke. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:10, kita mulakan ya. Terdengar kan ya suaranya? Iya, terdengar jelas. Terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. 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 Yang amat berhormat dan Chancellor Al-Ustaz Dr. Hanariska Usa MSU AS Panji Gumilang Magister Pertanian beserta keluarga. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Bapak Imam Prawoto SE MBA. Yang terhormat kepada para dekan fakultas, Kaprodi, juga dosen IAI Al-Aziz. Yang kami hormati kepada Presiden dan seluruh pengurus OMI IAI Al-Aziz. Yang kami hormati juga kami banggakan umumnya kepada seluruh rekan mahasiswa serta mahasiswi IAI Al-Aziz, khususnya kepada rekan seperjuangan kami yaitu keluarga besar PBA Angkatan 7. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia kegiatan Kultum Ramadan mahasiswa pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tertinggi kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat sehat yang paripurna. Sehingga hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, atau bertepatan dengan 22 Ramadan 1442 Hijriah, kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan Kultum Ramadan mahasiswa yang berjudul Buktikan Cintamu. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'itnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin, saya Anissa Normadaniyah yang bertugas untuk memandu jalannya kegiatan Kultum pada hari ini. Sebelumnya, sebelum kita memasuki acara, saya akan membacakan atur acara pada Kultum pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi diskusi, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir penutup. Demi mengharap ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka dan mulakan acara Kultum hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Atur acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Davia Arifah Sehah. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudari Davia Arifah Sehah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala umumnya untuk kita yang mendengarkan dan khususnya untuk yang membacakan. Selanjutnya, sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi yang berjudul Buktikan Cintamu yang akan disampaikan oleh saudara Hanif Fadilah. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya suaranya apakah terdengar?
Terdengar Terdengar. jelas. Terdengar Hani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga di pagi yang Merdeka. cerah ini, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu bersama di aplikasi Google Zoom. Alhamdulillah ya. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar buktikanlah cintamu. Oke. Kalau disingkat ini kita singkat menjadi bucin. Banyak kan ya yang pada bucin-bucin gitu. Nah, sekarang temanya adalah bucin, buktikan cintamu. Kemudian salawat serta salam semoga pula Allah selalu curahkan kepada junjungan kita Nabiyul Karim, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Rasulul Malahim, wa ghair zalik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah untuk kehidupan kita, bahkan menjadi uswatun hasanah sampai kehidupan kita sekarang ini, sampai sekarang masih kita bisa contoh kehidupannya Rasulullah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, semoga salawat serta salam selalu tercurah limpah luahkan untuk Rasul kita itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan materi berkenaan dengan buktikanlah cintamu. Tapi di sini teman-teman saya ingin tekankan bahwa meskipun di sini saya sebagai pemateri, tapi tidaklah berarti saya itu lebih paham sepenuhnya mengenai materi ini dibandingkan teman-teman semua. Bukan berarti saya itu di sini sebagai yang paling tahu gitu, bukan seperti itu ya. Bahkan sebenarnya kalau boleh saya jujur, saya itu kurang cocok untuk menyampaikan keilmuan ilmu-ilmu yang terkait keagamaan seperti ini. Awalnya saya pun merasa ragu untuk bisa menyampaikan ini ya. Tapi alhamdulillah saya punya teman-teman yang sangat saya banggakan, yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yaitu anak-anak saudara-saudara Prodi PBA Angkatan 7 yang luar biasa dari hari keberapa itu kan saya udah mulai grogi gitu ya, ngomong di grup lain-lain sebagainya. Terus setelah itu mereka semua benar-benar mendukung untuk acara hari ini, benar-benar alhamdulillah banget. Saya senang banget ya, saya curhat sedikit. Saya senang banget berada di Angkatan 7 terus di Prodi PBA ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman PBA yang sudah memberikan support dan bantuan serta dukungannya. Nanti insya Allah jadi teman-teman gak usah ragu kalau seandainya nanti teman-teman punya pertanyaan yang sekiranya nggak mungkin gitu saya yang fakir ini bisa menjawab, karena tadi saya memiliki teman-teman yang sangat luar biasa sekali, percaya itu. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan tentang buktikanlah cintamu ya, buktikanlah cintamu. Begini ya teman-teman, tahulah ya teman-teman, kita kan temanya Ramadan sebagai wadah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, spiritual yang terkait dengan ketuhanan, ibadah, terus cara pengambilan keputusan sehari-hari itu bagaimana yang benar menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran dan Sunnah, seperti itu kan ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini tentunya adalah ya tahulah teman-teman. Soalnya teman-teman saya punya cerita nih, tapi mohon maaf kalau seandainya ada yang sudah tahu ceritanya, dengerin aja. Mungkin cara penyampaian saya bisa lebih membuat teman-teman paham insya Allah. Cerita pertama. Ini ceritanya dikutip dari kisah Qais dan Laila. Ya tahu ya teman-teman, ada di zaman Bahla dulu. Sebuah kisah cinta ya, sebuah kisah cinta yang sampai sekarang itu masih yang nggak akan terlupakan gitu, bahkan sampai zaman-zaman nanti pun nggak akan terlupakan, yang mana si laki-lakinya ini namanya Qais, dia itu sampai dijuluki sebagai Majnun yang artinya gila, karena dia itu benar-benar tergila-gila sama yang namanya Laila ya, putri saudagar kaya. Walaupun sebenarnya ada dalam suatu riwayat yang mengatakan bahwa si Qais ini juga termasuk dari putranya pembangku adat gitu,
pemangku kabilah. Nah, tapi karena mereka berbeda kabilah, jadi berselisihlah, akhirnya nggak sama orang tuanya itu nggak diperbolehin untuk berjodoh gitu. Tapi akhirnya membuat si Qais ini menjadi gila, yang dia akhirnya mengasingkan diri ke hutan belantara. Di situ dia menjauhi kehidupan dunia, dia berteman dengan hewan-hewan, kesehariannya itu tidak ada yang terkait dengan dunia gitu. Dia itu benar-benar berusaha, bukan berusaha sih kita bilang ya. Dia itu benar-benar menjauhi dunia gitu. Kesehariannya hanya menulis puisi untuk pujaan hatinya Laila. Ya, teman-teman yang bucin nih. Oke, ceritanya suatu hari Laila ini dilamar oleh pemuda yang satu kabilah dengan dia, namanya Ibnu Salam. Nah, tibalah masanya di mana Ibnu Salam dan Laila ini akan mengadakan pernikahan, resepsi. Nah, ketika resepsinya itu, yang menyambut tamunya ini, ketika itu langsung Laila sendiri gitu. Langsung Laila sendiri yang menyambut tamu, yang langsung memberikan piring kepada tamu-tamunya. Gitu ya teman-teman. Jadi ngantri gitu panjang. Nah, tiba-tiba si Qais ini dari hutan, dia datang ke acara resepsinya Laila gitu. Terus tiba-tiba dia ikut ngantri. Nah, ketika dia sampai ke antrian, Laila ini setiap ada yang datang dia kasih piring, setiap ada yang datang dia kasih piring, dikasih. Nah, giliran pas Qais, si Laila ini malah piringnya itu bukannya dikasih ke Qais teman-teman, tapi malah dia lempar. Jeger gitu, pecah piringnya. Nah, terus akhirnya orang-orang kabilah Laila ini ketawa semua gitu. Alhamdulillah Laila udah sadar gitu. Alhamdulillah, bahkan ada yang bener-bener senang lah ya. Udah sadar nih Laila, pada ngetawain Qais semua gitu. Nah, tahu teman-teman apa yang dilakukan Qais? Jadi Qais ini malah lebih ketawa lagi dari orang-orang itu, dia juga ketawa gitu. Nah, tapi orang-orang kan jadi bingung ya. Lah, Qais, ini kan orang-orang lagi ngetawain kamu, kenapa kamu malah ikutan ketawa gitu. Ya, coba teman-teman bayangkan, orang-orang lagi ngetawain kita, terus kita malah ketawa dan ketawanya itu lebih dahsyat lagi, lebih ngakak gitu daripada yang lain. Nah, ternyata jawabannya Qais ini benar-benar kena gitu di hati. Dia bilang begini, iyalah, saya bersyukur, bahasa sekarang gitu lah ya. Iyalah, saya bersyukur, alhamdulillah banget. Tadi Laila itu melempar piringku sehingga piringku pecah itu bukan karena dia benci sama aku, bukan karena dia tidak ingin aku mendapatkan makanan dari pesta ini, tapi dia ingin berlama-lama dengan aku. Jadi kalau dia melemparkan piringnya sehingga piringnya itu pecah, aku bisa ikut ngantri lagi. Nah, kalau aku ikut ngantri lagi, aku akan bertemu lagi dengan dia dan kami akan saling bertatapan lagi, dan setelah itu dia bakal mecahin piring saya lagi dan akan terus berulang seperti itu. Alhamdulillah, saya senang seperti itu gitu, kata Qais. Akhirnya masyarakat yang ada di rumah itu yang dari kabilahnya Laila tercengang. Oh, ternyata bukan karena dia sadar. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita tahu bahwa banyak nih selama ini orang-orang yang sebenarnya itu udah sadar, ingin sholat khusyuk, pasrah sama Allah, ingin bertakwa, ingin jadi orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, dengan kesabaran pula meninggalkan larangannya Allah gitu. Tapi kurang bisa untuk bertahan, atau bahkan terkadang nggak bisa terlaksana. Itu kenapa? Apa salah satunya gitu? Apa salah satunya yang dapat membuat kita itu terhadap Allah itu benar-benar pasrah, terhadap Allah itu benar-benar ikhlas, benar-benar sabar, yaitu kita harus meningkatkan rasa cinta kita sama Allah. Kayak tadi tuh, cinta itu ya, tadi kan Qais mencintai Laila ya, walaupun sesuatu yang terlihatnya benar-benar menyayat hati gitu, yang umumnya orang itu akan sakit hati, tapi dia malah senang. Dia bisa berpikir positif. Karena apa? Karena rasa cintanya itu tadi, teman-teman. Dari kisah ini kita tahu seperti itu ya. Nah teman-teman, di sini temanya buktikanlah cintamu. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena masih banyak nih teman-teman. Bahkan mungkin saya sendiri ya,
belum bisa membuktikan cinta yang sebenar-benarnya itu, belum bisa membuktikan bahwa kita itu benar-benar cinta gitu sama Allah. Nah, ada lagi nih teman-teman, satu kisah lagi ya teman-teman, jangan bosan dengerinya. Masih dari kisah cintanya Qais dan Laila. Jadi gini nih teman-teman, kan tadi ya Qais ini kan mengasingkan diri ke hutan gitu ya, ke hutan belantara. Nah, tiba-tiba nih pada suatu hari ada tuh tiba-tiba datang tuh anjing nih ya, bukan jangan anggap itu bahasa kasar, oke? Anjing datang anjing gitu dari, nah ternyata anjingnya ini berasal dari kabilahnya Laila, berasal dari daerahnya Laila gitu. Tiba-tiba sekonyong-konyong lewat di depannya Qais. Nah, akhirnya si Qais ini berpikir, wah, ada anjing nih dari kampusnya, dari kampus. Ada anjing nih dari kabilahnya Laila, ikutin gitulah bahasanya. Ikutin berharap apa? Oh, nanti ini anjing bakal mempertemukan aku dengan pujaan hatiku Laila gitu. Karena gini ya teman-teman, Majnun ini benar-benar mencintai Laila. Bahkan dalam suatu riwayat dia pernah ditanya oleh salah satu pemuka agama di situ ya. Dia ditanya, "Wahai Qais, jika kamu disuruh memilih antara Laila dan bumi dan seluruh isinya, kamu lebih memilih yang mana?" Dia menjawab lebih dari itu, teman-teman. Dia menjawab, debu yang menempel di seliparnya Laila itu lebih aku cintai daripada bumi dan seisinya. Masya Allah banget ya sih, gila banget gitu cintanya. Nah akhirnya ya kita kembali ke cerita. Ada tadi tuh anjing, terus dia ngikutin anjingnya, ngikutin terus. Nah tiba-tiba anjingnya ini lewat di depan orang-orang yang sedang beribadah. Mungkin waktu itu belum sholat 5 waktu ya ibadahnya, jadi ya ibadah sholat tapi nggak seperti sekarang ini sholatnya udah ditentukan. Jadi ini tuh sebelum zaman Rasulullah. Anjingnya ini lewat di depan orang yang sedang ibadah gitu, gitu. Kan anjing ya dia nggak bakal memperhatikan kalau di depannya itu ada apa nggak bakal gitu. Nah akhirnya Qais ini fokus gitu, ikutin anjingnya, ngikutin. Ketika anjingnya lewat di depan orang yang sholat itu pun dia ikutin terus. Nah tiba-tiba ketika si Qais ini balik lagi, kan pasti ya, nggak pasti juga sih, tapi tepatnya waktu ini dia itu pergi lewat situ dan pulangnya juga lewat situ. Nah ketika dia pulang kan dia ngelewati tempat itu lagi tuh. Nah jamaah tadi itu ternyata nungguin Qais. Kenapa nungguin Qais? Karena mau marahin Qais. Terus pas nih Qais datang, terus langsunglah salah satu dari mereka berkata, mungkin bahasanya ya nggak tepat-tepat amat lah, yang penting paham. Hei Qais, kenapa kamu nggak tahu diri banget sih? Orang lagi pada sholat, kamu malah lewat begitu aja, bukannya ikut sama kami, malah kamu ngelewatin kami, mengganggu kekhusyukan kami. Katanya gitu, marah terus, benar-benar marah tuh, gantian, semuanya marahin Qais. Akhirnya Qais bilang kayak gini, demi Allah, aku ketika lewat tadi tidak melihat kalian yang sedang sholat. Karena aku fokus terhadap anjing yang kuyakini akan menghantarkan aku kepada kecintaanku. Aku benar-benar mencintai Laila. Jadi aku benar-benar fokus terhadap Laila. Apapun yang ada di sekeliling aku tidak akan hiraukan. Karena aku fokus terhadap kecintaanku. Seharusnya kalau kalian cinta sama Allah, kalian tidak akan melihat aku yang melewati kalian. Karena kalian fokus terhadap yang kalian cintai. Nah, gimana tuh teman-teman? Mungkin ya ada yang tersindir juga. Saya dari pas awal dengar cerita ini tuh saya tersindir banget. Aduh, kayaknya saya kalau berada di jamaah itu saya juga bakal ikut jadi orang yang memarahi Qais nih. Nah tapi setelah Qais ngomong, waduh tercengang banget ini. Bener ya yang dibilangnya Qais, berarti rasa cinta kita sama Allah itu belum seberapa dibandingkan cintanya Qais terhadap manusia. Bahkan ya gitulah ya, kayak tadi tuh Qais yang mencintai Laila itu tidak memperhatikan orang yang sedang sholat, tapi orang yang sedang sholat yang benar-benar menghadap ke zat yang paling tinggi gitu derajatnya, yang paling tinggi di atas segalanya, yang maha kuasa, yang maha agung semuanya gitu, Allah, menghadap kepada Allah yang mereka bilang yang paling mereka cintai, segala sesuatu dicintai karenanya, tapi masih bisa gitu memperhatikan Qais ketika mereka menghadap kepada Allah. Gitu teman-teman. Jadi kita introspeksi diri
Sudah sejauh mana nih rasa cinta kita sama Allah? Sudah sejauh mana nih rasa cinta kita sama Rasulullah? Oh ya nih teman-teman, terakhir ya, terkait dengan kecintaan terhadap Rasulullah. Nih teman-teman, saya juga teman-teman semua pasti inginkan ya masuk surga. Nah, Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Kita juga disuruh untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Suatu hari diriwayatkan, datanglah seorang laki-laki berkulit hitam pekat, tiba-tiba dia datang menjumpai Rasulullah, memeluk Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai, mengapa engkau memeluk aku sebegininya sehingga engkau sampai menangis?" Jadi dia itu sampai menangis. Memeluk Rasulullah sampai menangis. Dia bilang kayak gini, "Wahai Rasulullah, engkau orang yang mulia. Engkau orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Sementara aku orang yang hina. Aku tidak yakin bisa bertemu denganmu lagi di surga. Aku tidak yakin bisa memelukmu lagi di surga kalau engkau sudah masuk ke surga." Akhirnya Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bersama yang dia cintai. Jadi, kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah di surga. Kalau kita mencintai ulama-ulama Islam, maka kita akan bersama dengan beliau-beliau di surga. Kalau kita mencintai wanita-wanita, laki-laki yang ternyata itu begitulah, terserah bahasanya apa, maka kita akan bersama dengan mereka yang mungkin di neraka. Gitu. Ya, teman-teman. Demikian dari saya. Kita nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Nanti dibantu ya sama teman-teman, khususnya kelas saya angkatan 7 PBA. Oke. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Saudara Hanif Fadilah yang menyampaikan materi dan juga ceritanya dengan sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk atur acara yang keempat, yaitu diskusi ya teman-teman. Sebelumnya, tapi mohon izin kepada teman-teman semua, karena kami masih dalam proses belajar, diharapkan pertanyaan yang akan diajukan adalah sesuai dengan materi yang sedang kami bawakan ya. Baik, silakan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi, bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun melalui kolom chat yang tersedia. Oke. Ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, boleh ya Kak Hanif kita mulai diskusi sedikit? Ya, boleh. Oke, kan tadi kita Kak Hanif udah ini ya, menyampaikan materi tentang judul yang kita udah pilih nih, yaitu Buktikan Cintamu. Nah, kalau dari Kak Hanif sendiri nih, kan iman itu naik turun ya Kak. Kayak misalnya ada waktu di mana kayak kita semangat banget buat dekat sama Allah, tapi ada waktu juga di mana kita kayak down, ada waktu di mana kita kecewa gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Hanif sendiri gimana nih cara biasanya nih kalau misalnya Kak Hanif lagi ngerasain down atau kita sering bilang futur ya, apa yang Kak Hanif lakukan untuk tetap berkomitmen dengan cinta Kak Hanif sama Allah? Oke. Jawabannya dari saya aja ya. Mantap. Ya, kalau saya sendiri sih, kan tadi ya, bahkan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak salah, wallahu a'lam bishawab. Jadi iman itu kan berputar-putar seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di samping, kanan, kiri, belakang. Gitu ya, iman itu begitu, cinta itu pun begitu ya. Nah, bagaimana sih caranya biar kita itu, gimana tanggapan kita terhadap kecintaan terhadap Allah gitu ya. Jadi begini teman-teman,
apa nih terkait dengan iman manusia itu yang enggak stabil, yang enggak begitu terus, ada kadangnya di atas, ada kadangnya di bawah, itu kan juga sudah dijelaskan ya di sunnah Rasulullah, bahkan juga di Al-Qur'an. Mungkin maaf saya kurang paham ayat-ayatnya. Nah, jadi karena sudah disampaikan di situ gitu, jadi ya tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa kalau terkadang kita cintanya tinggi sama Allah, terkadang menurun, terkadang menengah, di tengah-tengah gitu, nggak apa-apa. Salah, Cisna Aida join. Ya, siapa yang udah join? Apaan sih? Kok ada Yunya? Ya. Lanjut, lanjut. Mana sih tadi? Oke, gitu-gitu. Nah, gimana ya? Tadi udah sampai mana? Oke. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi nih teman-teman yang perlu digarisin, kita harus selalu berusaha ya. Selalu berusaha bagaimana caranya biar cinta kita itu selalu meningkat gitu. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, enggak deh, satu aja. Biar selalu meningkat gitu. Nah, ketika kita di bawah terus berusaha lagi untuk meningkat. Jadi intinya kita itu berusaha aja gitu, berusaha gimana caranya biar cinta kita itu terus meningkat. Kalau udah turun ya jangan pasrah aja gitu. Tapi kalau misalnya khilaf kali, aduh ya udahlah, udah turun asik juga nih kalau turun. Tapi perlu kita disitulah pentingnya apa ya? Udah kali. udah. Jadi intinya berusaha untuk meningkatkan terus. Mohon maaf. Itu aja pendapat saya. Baik, berarti Kak, jadi wajar gitu ya ketika Assalamualaikum. Izin. oh ya, Salam. boleh langsung. Iya. Go. Yang tadi muat nanya, Kok nggak ada? Halo, Iya, suara saya terdengar? terdengar. Kakak Al-Ab. Iya, Al-Ab. Halo? Iya. Oke, nah. Ya, kebanyakan ketika kita ataupun meninggalkan larangannya, itu dominan kita atau cenderung kita atas dasar takut kepada Allah. Ya, bukan cinta ya. Ya mungkin ada juga yang memang menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah dengan rasa cinta. Memang kedut kepada Allah dan cinta juga ya. Nah ini menurut Hanif, mana nih yang lebih penting kita tumbuhkan dalam diri kita? Apakah rasa cinta atau rasa takut kita kepada Allah supaya kita bisa gitu. Terima kasih Kak. Oke. Bismillah, saya langsung jawab ya. Iya, langsung kan? iya langsung. Nanti dilengkapi ya sama teman-teman. Kalau pendapat saya mungkin nggak bakal ngena gitu sama teman-teman. Soalnya jujur, saya itu bukan orang yang benar-benar menggeluti ilmu agama secara benar-benar gitu. Bukan orang yang benar-benar pinter gitu terhadap agama, yang benar-benar paham. Saya pun akan menjawabnya itu berdasarkan saya sendiri aja gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya dari Al-Ab, siapa itu tadi? Ya, itulah. Mana yang didahulukan gitu ya, antara takut dan cinta gitu. Nah, prinsipnya gini, coba deh. Coba kita, jadi prinsipnya gini, ada satu orang misalkan kita kasih nama Ahmad gitu, kita kasih nama Ahmad.
Nah, terus apa namanya? Kita tanyakan sama diri kita sendiri gitu. Kita tanyakan sama diri kita sendiri. Kita lebih senang menjalankan ajakan atau keinginan dari si Ahmad ini ketika kita mencintainya karena cinta sama dia, kita lebih senang menjalankan perintahnya karena kita cinta sama dia atau karena kita takut sama dia gitu. Kita lebih senang sama yang mana gitu. Kembali kepada diri kita sendiri gitu. Kita lebih senang menjalankan perintah Allah ketika kita takut sama Allah atau ketika kita cinta sama Allah. Coba dipikirkan begitu. Nah, kalau saya sendiri jujur tentu saya itu memilih menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah karena saya cinta kepada Allah, bukan karena takut gitu. Karena kalau karena takut kita menjalankannya itu tidak dengan biasanya tidak dengan tidak dengan benar-benar gimana gitu, tidak dengan hati yang benar-benar riang, tidak dengan hati yang benar-benar bahagia gitu. Bayangin aja penjalanannya itu berdasarkan takut gitu. Takut nih, ya udahlah lakuin aja lah, takut, aduh nanti begini, aduh takut. Nah, mending lakuin aja lah. Nah, jadi hatinya itu nggak benar-benar lapang gitu untuk melaksanakannya. Tapi berbeda halnya ketika menjalankannya itu ketika karena cinta gitu. Pasti akan sepenuh hati gitu. Gimana sih kalau orang udah cinta gitu ya? Misalkan teman-teman nih udah cinta sama, misalkan yang laki-laki udah cinta sama yang perempuan, pastinya bakal berusaha banget bagaimana caranya si perempuan itu bisa seneng gitu, bisa bahagia, bisa pokoknya sepenuhnya lah gitu, sepenuhnya dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Dan hal itu dilakukan pun dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, bahagia gitu. Berbeda halnya melakukannya karena takut, aduh takut nih, dia kan dia kan begini. Nanti kalau saya nggak lakuin, takutnya dia malah ninggalin saya lagi. Berbeda halnya kalau begitu, pasti melakukannya itu tidak dengan hati yang senang gitu. Karena takut tadi, tidak dengan hati yang senang. Ada mungkin karena terpaksa untuk melakukannya itu karena takut tadi. Jadi kembali lagi, kalau dilakukannya itu tidak karena cinta, maka pelaksanaannya itu tidak dengan bahagia. Karena ini pelaksanaannya kembali kepada diri kita yang melaksanakannya. Jadi alangkah lebih baiknya ya menurut saya, alangkah lebih baiknya kita lakukan atas dasar cinta gitu. Biar di samping kita mendapatkan pahala dari Allah, tertinggal dari dosa juga, kita ada rasa bahagia tersendiri. Kita memiliki ketenangan hati tersendiri ketika kita melaksanakannya itu, karena tadi berdasarkan cinta pelaksanaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget kalau jawabannya ya begini adanya. Ya, mau nanya Kak? Mau nanya? Boleh? Masih ada waktu? Masih boleh. Silakan. Ya. Berkenaan dengan yang kedengeran? Iya, terdengar. Berkenaan dengan yang disampaikan pemateri bahwa mempunyai judul Buktikan Cintamu, gitu kan? Kalau tadi disampaikan cintamu kepada Laila, gitu kan? Selip mahabbah dari cinta itu adalah cinta manusia kepada Laila, seorang pemuda kepada Laila. Tapi dalam segmen berikutnya, dalam pertemuan Qais dengan anjing yang dibawa kepada Qabilah, itu ada mahabbah kepada cinta. Gitu. Ada dua persepsi yang disampaikan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Gitu. Ya kan? Tadi di situ bahwa si Qais menyampaikan bahwa kalau kita cinta yang sesungguhnya itu harus khusyuk. Gitu, ya kan? Maka kita sebagai generasi yang hari ini generasi modern, gitu,
harus mempunyai rasa cinta atau mahabbah kita kepada ilah itu lebih daripada persepsi khois itu tadi. Karena apa? Mahabbah itu akan selalu berubah. Cinta kita kepada Allah itu berubah. Cinta kita kepada negara itu selalu akan berubah. Nah, pertanyaannya bahwa hari ini banyak bisa dikatakan paham sufiisme modern, gitu. Karena kita hari ini ada di segmen modernisasi. Bisa dipahami? Pertanyaan saya bahwa bagaimana kita hari ini salah satu orang yang sufiisme modern hari ini mewujudkan mahabbah itu, gitu. Mahabbah kita untuk mewujudkan daripada rahmatan lil alamin, ataupun yang kita dikatakan hari ini talik buhul Islam kita menjadi suatu hasil karya yang besar, sufiisme modernnya. Bagaimana langkah-langkah kakak sebagai pemateri membuktikan mahabbah itu kepada sang ilah atau sang maha. Terima kasih. Ya, moderator bagaimana, langsung dijawab saja kah? Iya, boleh. Ya, nanti dilengkapi sama teman-temannya, karena jujur ini pertanyaannya belum pernah saya bisa jawab. Ya, belum pernah saya temui. Ini kali pertama. Ya, bagaimana menunjukkan gitu, menunjukkan mahabbah kepada ilah gitu ya. Dalam gini, segmen modern sufiisme. Oke. Jadi begini, untuk dapat mencintai Allah dulu nih. Untuk dapat mencintai Allah itu, tentu kita begini nih. Jadi kita kan bisa mencintai sesuatu itu ketika kita sudah tahu gitu ya. Ketika kita sudah kenal gitu sama sesuatu itu. Ketika kita sudah paham gitu bla 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 blanya, seluk-beluknya dan lain sebagainya sesuatu itu, sehingga kita dapat bisa cinta gitu. Nah, mungkin ada juga yang enggak seperti itu, biarlah. Nah, jadi untuk cinta sama Allah, untuk bagaimana caranya biar kita bisa cinta sama Allah, tentu caranya adalah dengan belajar. Ya, cara meningkatkan cinta sama Allah itu dengan belajar. Kenapa dengan belajar? Jadi kita belajar tentang banyak ilmu gitu, terkhusus ilmu-ilmu yang terkait dengan ketuhanan, terkhusus ilmu yang terkait dengan Allah gitu, sehingga semakin lama kita semakin paham, oh begini Allah begini, paham semuanya, sehingga kita udah paham semua, maka dari situlah kita bisa semakin cinta sama Allah. Berbeda halnya kalau kita nggak tahu sama sekali gitu, kita kurang ilmu terhadap Allah, ya gimana kita mau cinta sama Allah gitu, kita aja kurang paham gitu. Sementara Allah itu sendiri zat. Jadi mencintainya itu hanya bisa dengan keyakinan. Keyakinan itu bisa ditumbuhkan hanya dengan ilmu aja gitu. Apalagi coba yang bisa menumbuhkan keyakinan gitu. Kecuali ada gitu ya yang tiba-tiba datang apa ya sebutnya ya, bahasa lainnya mukjizat apa tuh saya lupa. Kecuali ada tuh tiba-tiba muncul gitu hidayah terus tiba-tiba dia cinta sama Allah Wahyu, itu. turun wahyu. Ya mungkin, terima kasih. Ya bisa gitu. Tapi umumnya rasa cinta kita sama Allah itu bisa ada ketika kita udah yakin, ketika kita udah percaya. Gimana caranya bisa kita yakin supaya kita bisa percaya? Ya dengan ilmu, dengan kita belajar, semakin paham kita. Jadi kalau kita udah semakin paham, tentu kita akan mudah gitu untuk cinta sama Allah. Jadi nyambung nggak ya sama pertanyaannya jawaban saya? Aduh. Gimana tadi? Ya. Gimana, Bi? Kalau menurut saya sih nyambung. Lanjut aja, lanjut. Tadi pertanyaannya apa, lupa, maaf. Aduh. Cinta kepada Allah, cara membuktikan cinta kita kepada Allah tapi versi modern gitu. Begitu ya, Bi? Nah, gimana sih cara membuktikan rasa cinta kita sama Allah gitu? Ya, kalau kita udah cinta sama Allah ya, tadi
Tadi dengan perjalanan tadi kita belajar menuntut ilmu, terus kita paham Allah, kita paham ilah kita, terus akhirnya kita bisa mencintai Allah. Kalau kita udah cinta sama Allah, menurut saya nggak perlu kita berusaha untuk membuktikan. Nggak perlu kita berusaha banget untuk membuktikan kalau kita cinta sama Allah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita cinta sama orang, kita perlu banget nih membuktikan kalau kita cinta sama dia. Mungkin dengan memberikan segala coklat hal gitu. Ya, segala sesuatu diberikan gitu, mengorbankan hidupnya semuanya kayak Kawais tadi ya. Ya, mungkin karena waktu itu belum ada pemahaman dari Rasulullah, jadi dia cintanya itu parah lah ya. Dia kasih semuanya, bahkan hidupnya dia kasih. Bahkan dia itu sampai jadi orang gila. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, semuanya nggak ada yang baik dari situ. Semuanya itu derita semua. Tapi bagi dia nggak tahu lah. Saya bukan dia. Nah, terus itu manusia. Jadi kita ya kalau nggak dibuktikin gimana mereka bisa tahu gitu. Tapi berbeda dengan Allah. Allah itu berbeda dengan makhluk. Apa sih mukhalafatul lil hawadisi ya? Ya, mukhalafatul lil hawadisi sifat Allah yang keberapa tuh lupa. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak butuh Allah itu tidak butuh kita buktikan gitu. Bukan nggak butuh bukti. Allah itu tidak butuh kita buktikan. Di saat kita udah cinta sama Allah nih, tentu kita akan ketika beribadah itu khusyuk sama Allah, ketika melakukan sholat kita khusyuk sama Allah, ketika menjalankan perintahnya kita dengan riang hati, dengan cinta sama Allah, ketika menjauhi larangannya pun begitu ya. Jadi Allah itu akan tahu, Allahu a'lam, Allah tahu semuanya gitu, Allah tahu semuanya, Allah tahu sendiri kalau kita itu cinta sama Allah gitu. Jadi nggak perlu kita berusaha untuk membuktikannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab. Gimana, Abi, atas jawabannya? Cukup lumayan lah, lumayan. Korelasi dengan judul kurungan tadi kata. Oh ya, boleh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau menambahkan jawaban, dipersilahkan. Tadi ada yang mau nambahin sebelumnya? Oh iya, oke. Halo. Tambahin. Oh, Pak Mutakin mau nambahin. Sok lah. Iya, tadi judul kurma ini kan buktikan cintamu. Nah, tadi sementara kata Kak Hanif, Allah tidak butuh bukti. Nah gimana nih jadi ini? Allah tidak butuh kita buktikan ya. Maaf tadi saya perbaiki bahasanya. Bukan Allah tidak butuh bukti, tapi Allah tidak butuh kita berusaha untuk membuktikan. Halo? Iya, Hanif terdengar. Boleh yang tadi mau menambahkan jawabannya, dipersilakan. Ada yang mau menambahkan? Oke. Oke, Kak Budi mau menambahkan katanya. Silakan Kak Budi. Ya, bahwa asik nih bukti cintamu. Saya juga cinta kepada kalian semua, baik dari angkatan berapa sampai angkatan berapa. Itu bahwa kita cinta, mahabbah kita kepada Allah. Nah, poin yang mungkin sedikit menambahkan bahwa kita dalam generasi Z yang hari ini ada, gitu kan? Kalau orang lebih suka disebut dengan generasi milenial. Tapi saya mengambil generasi Z yang hari ini digadang-gadang nanti akan menjadi generasi perubahan. Gitu. Kenapa saya menyampaikan ini? Bahwa bukti cintamu, Allah menciptakan kepada generasi itu tidak dengan sia-sia. Gitu. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, gitu kan? Itu dengan tujuan dan konsep yang maha agung. Bahkan para waliullah
dan orang-orang yang mempunyai karomah, gitu kan? Kalau Allah bukan menerima mukjizat, tapi menerima karomah, gitu. Dengan bacaan beliau atau dengan ijtihad beliau, dengan semedi beliau, para wali itu menghasilkan karya monumental, gitu. Yaitu dengan buktinya kerajaan Islam Indonesia itu salah satu bukti. Nah, kita di masa modernisasi hari ini muncul isme-isme atau yang saya sampaikan tadi sufiisme. Orang yang menyendiri tapi mempunyai hasil karya atau pengorbanan yang super, gitu. Tadi disampaikan oleh kakak pemateri bahwa salah satunya dengan ilmu, gitu. Ya kan? Ilmu adalah suatu titik tolak untuk menuju kepada sebuah peradaban. Dan syekh sendiri atau sesepuh ya yang amat berhormat itu menyendiri, gitu kan? Hasilnya hari ini dari sebuah kehidupan yang modern, beliau dilahirkan di sebuah kota Jawa Timur yang maju, menuju ke Jakarta untuk menerima keilmuan yang tinggi. Itu salah satu bukti bahwa membuktikan cinta kepada Allah, yaitu dengan ilmu. Gitu. Nah, dengan ilmunya beliau, gitu kan, kita sebagai hari ini hasil daripada perubahan zaman didikan beliau dalam sebuah lembaga yang mengedepankan daripada toleransi untuk mewujudkan sebuah mahabbah cinta, wujudlah sebuah pendidikan. Itu adalah suatu sufiisme ataupun paham kita, cinta kita, akhlak kita kepada baginda Rasul dan kepada Allah. Apa wujudnya? Kita harus mengedepankan daripada rasio kita, intelektual kita, supaya apa? Islam yang ada di bumi tercinta kita itu menjadi mahabbah, pengikat buhul Islam. Sehingga tempat yang kita cintai menjadi suatu tatanan kehidupan yang saling silih asih, silih asuh, seperti itu. Nah, itulah salah satu karomah yang hari ini orang-orang berilmu. Nah, kita di posisi penimba ilmu di hari ini, yang nanti ke hadapan generasi A, kita hari ini generasi Z. Nanti generasi A setelah kita itu akan berbuat sesuatu mencontoh kepada perubahan yang kita buat. Mereka akan membuat suatu perubahan lompatan berikutnya. Nah, itulah yang digarisbawahi bukti cintamu kepada Allah, kepada manusia, kepada sosial budaya dan ekonomi, ataupun hari ini peradaban. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abi Budi yang telah menambahkan jawaban. Di kolom komentar ada pertanyaan ya dari Kak Bakin. Bagaimana cara membuktikan rasa cinta kita kepada Allah? Tadi udah terjawab ya Kak Bakin, atau ada yang masih mau ditanyakan? Kak Bakin ada? Waktunya udah habis ya Kak? Atau masih ada? Gimana panitia? Masih ada gitu aja. Oke, satu pertanyaan lagi ya. 5 pertanyaan juga nggak apa-apa. Tuh nggak apa-apa. Bebas ya. Sampai jam 7 kan Nip ya? Iya. Oke, boleh disampaikan pertanyaannya. Saya hanya ingin menambahkan Kak, cuma berbagi cerita dengan ya Baik. waktu 5 menit mungkin insya Allah. Jadi Baik. ada dalam sebuah surat, yaitu surat ke-33, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Hanya pembukaan aja, mungkin bisa dibuka juga suratnya, surat Al-Ahzab ayat 36. Itu mengisahkan sebuah rasa tiga Kak. Jadi ada Zainab, Sayyidah Siti Zainab, Rasulullah SAW, dan Zaid bin Sabit.
Dan dalam ayat ini disebutkan berbunyi, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Baik. Jadi dalam ayat ini itu Sayyidah Siti Zainab itu sangat cinta kepada Rasulullah. Siapa sih nggak cinta sama Rasulullah? Udah ahli surga, ahli ibadah, tampan, gagah perkasa. Aduh, favorit banget dah pokoknya bagi kaum hawa. Dan siapa yang nggak suka dengan Sayyidah Siti Zainab? Dia digambarkan dengan sosok wanita yang solehah, juga pedagang, kaya raya. Dan sedangkan Zaid bin Sabit ini adalah angkat kesayangan Nabi. Dan ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk melamar si Zainab untuk si Zaid. Ketika itu Rasulullah datang ke rumah Zainab. Tok 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 tok, Assalamualaikum ya Zainab. 3 kali baru dibuka, Waalaikumsalam. Zainabnya kaget gitu kan. Siapa sih cewek atau kaum hawa yang gak kaget? Seorang yang dicintainya, apalagi Rasulullah itu datang menghampiri rumahnya. Oh iya ya, ada apa ya Rasulullah? Wahai Zainab, Rasulullah nggak basa-basi ya bahasanya, langsung. Wahai Zainab, kedatangan saya ke sini, saya ingin melamar kamu. Duh, dilamar oleh Rasulullah. Zainab tuh langsung nge-fly ya. Pipinya kemerah-merahan tuh. Jadi saat udah, tapi Rasulullah bukan nggak diem lagi, tetapi buat anak angkat saya, buat si Zaid bin Sabit. Itu langsung habis nge-fly dia jatuh tuh turun. Habis dilamar Rasulullah, pendapatnya si Zainab ini buat Rasulullah, ternyata buat si Zaid bin Sabit. Nah setelah itu Zainab jawabannya apa? Lah, tidak ya Rasulullah, saya tidak mau, saya tidak cinta dengan si Zaid, saya tidak suka sama si Zaid. Makanya turunlah ayat 36 ini, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Dan Rasulullah mengatakan, loh Zainab, kamu gak mau? Enggak ya Rasulullah, saya nggak cinta. Loh, tapi ini perintah dari Allah, tapi ini perintah dariku, gitu kan. Seketika Zainab langsung menjawab, loh ini perintah dari Allah ya Rasulullah. Iya benar. Ya udah, sami'na wa ta'na, saya siap ya Rasulullah. Coba, tadi yang nggak cinta dan nggak suka, cuman ini perintah dari Allah dan Rasulnya, si Zainab sami'na wa ta'na. Oh iya, maaf, Zaid bin Harithah. Samina wa ta'na. Jadi ketika itu udah menikah. Tapi saya hanya menceritakan pembukaannya aja kayak pembukaannya aja. Nanti kalau terusnya ada 37 surat ayat ke-37. Ntar nggak selesai-selesai. Jadi diibaratkan sebuah cinta itu adalah ridho. Kenapa? Jika diibaratkan sebuah kedua tangan, cinta yang dan kanan dan cinta yang kiri saling bertemukan. Akhirnya apa? Akan menghasilkan suara yang indah. Dapat bersuara. Inilah cinta, kedua cinta jika bersatu. Jika cinta ini cinta, ini nggak cinta, nggak akan bertemu dan nggak akan menghasilkan sebuah suara. Jadi ridho itu penting, cinta itu penting. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Ali Fatoni yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, sudah mau berbagi juga. Kasih ada pertanyaan lagi atau sudah? Aku mau nanya bentar dong, Kak. Nanya bentar gitu ya. Oke. Enggak. Terakhir. Nanya dikit kali, bukan bentar. Oh iya deh. Nanya dikit. Boleh Kak, silakan. Misalkan kayak gini. Kan katanya kalau misalkan Allah itu kan emang maha baik. Jadi dia yang maha memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki kan ya Kak. Terus kalau misalkan bukti cintanya Allah itu, kenapa di dalam ayat Al-Quran itu banyak dijelasin, sesungguhnya aku akan biarkan dia berpaling.
Kenapa di ayat itu Allah menjelaskan dia bakal membiarkan orang itu berpaling gitu Kak? Karena kan Allah cinta sama dia. Gitu Kak. Terus kalau misalkan dia udah ditutup hatinya, berarti kan nggak bisa diingetin lagi ya. Jadi itu sebenarnya bukti cinta Allah atau enggak? Atau sebenarnya itu bukti cinta Allah, cuma tuh Allah tuh udah berkali-kali ngingetin jadi nggak bisa lagi atau gimana Kak? Coba tolong jelasin. Oke, keren pertanyaannya. Lumayan bikin pusing. Gimana Kak? Moderator mau langsung dijawab? Boleh kan Kak Hanif yang menjawab. Oke. Itu ya, kenapa tadi kan Allah membiarkan berpaling segala macam. Jadi gini, yang tadi disampaikan sepanjang itu kan cinta kita sama Allah gitu. Kita berusaha supaya kita mencintai Allah. Berbeda halnya cinta Allah sama kita gitu. Pernah nih disampaikan tempo hari saya dapat video dari Teteh Nisa. Terima kasih Teteh Nisa. Dia dapat video bahwa Allah ya, Allah itu mencintai orang-orang baik. Nah, Allah itu nggak cinta sama semua loh. Allah itu nggak cinta sama orang kafir gitu. Allah itu mencintai orang-orang baik. Maksudnya gimana? Jadi kan banyak ya di Al-Quran, innallaha la yuhibbul musyrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musyrikin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menduakannya. Apalagi tuh, innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Innallaha la yuhibbul apa tuh? Banyak lah, la yuhibbu segala macam tuh banyak gitu. Jadi Allah sekian banyak yang tidak dicintai oleh Allah. Apa sih yang dicintai sama, yang bagaimana sih yang dicintai sama Allah? Jadi yang dicintai oleh Allah itu orang-orang yang baik. Nah, gimana caranya biar kita bisa jadi orang baik? Ya tadi tuh, langkah pertamanya kita belajar nih, kita belajar menuntut ilmu seperti yang kita disampaikan ya. Kita belajar menuntut ilmu sehingga akhirnya kita bisa menumbuhkan rasa cinta sama Allah. Setelah kita tumbuh nih rasa cinta sama Allah, kan dari situ kita akan menjalankan ya perintah-perintah Allah, akan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan penuh rasa cinta gitu sama Allah. Nah, di situ kan kita udah jadi orang baik tuh kan ya. Iya nggak sih? Kita udah jadi orang baik. Insya Allah, Allahu yuhibbuki. Allah mencintaimu. Insya Allah. Kalau kamu sudah mencintai Allah. Gitu jawaban dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lagi kalau kurang. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Hanif. Gimana Kak? Siapa tadi yang bertanya? Kak ini ya? Alfia. Oh iya. Kak gimana jawabannya? Udah cukup Kak. Udah puas. Ya, Puas itu jawabannya. Oh iya Kak Raihan mau nambahin ya? Boleh? Silakan. Makasih ya banyak banget yang mau nambahin. Terima kasih banyak. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran kok. Al-akh Raihan Fahmi Al-Mukarram minni. Astagfirullah. Enggak. Lanjut. Terdengar Kak Raihan. Fadilatul Syekh Al-Ustadz Hanif. Nah, langsung aja. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir, misalkan tadi pertanyaannya itu kan Allah itu kan maha baik. Tapi kok di dalam Al-Quran dijelasin, tadi apa kutipan ayatnya itu? Bisa diulang? Dari siapa Kak? Kalau nggak salah itu kutipan ayatnya itu, Allah akan membiarkan mereka tersesat dan lain sebagainya. Itu, dan masih banyak ayat lagi yang menjelaskan kalau misalkan dia udah tersesat, maka Allah akan membuat dia lebih tersesat lagi. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kita tahu nggak nih ada bahasa yang mengatakan tidaklah suatu kaum akan merubah dirinya kecuali dia akan merubah dirinya sendiri. Gitu. Paham nggak? Nah, jadi kalau misalkan kita mau berpikir sekali lagi, Allah itu menurunkan Al-Quran itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada manusia.
semuanya, semua ayat gitu. Jadi bentuk cinta Allah kepada manusia itu ya diturunkan Al-Quran gitu. Kenapa ada ayat-ayat yang mengatakan bahwasannya nanti orang kafir di neraka dan lain sebagainya gitu. Karena Allah cinta kepada manusia supaya manusia itu untuk beriman kepadanya gitu. Jadi dikasih peringatan gitu supaya tidak menduakannya, supaya tidak mendurhakainya, supaya tidak melawan dengan perintahnya gitu. Kalau misalkan ini dimasukkan ke dalam pembahasan akidah, maka ini adalah pembahasan bab tauhid, al-wala dan wal-bara. Al-wala itu konsep loyalitas. Loyalitas itu artinya antum atau kita loyal kepada siapa saja gitu. Nah, perlu diketahui loyalnya itu kepada siapa. Kalau orang Islam loyalnya itu kepada kaum muslimin lagi. Baro itu artinya permusuhan atau membatasi tindakan-tindakan loyal gitu. Artinya berlepas diri juga. Dari siapa? Dari orang kafir gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya lagi, kenapa Allah menurunkan ayat-ayat misalkan sungguhnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang berlebihan. Terus Allah tuh nggak suka. Ya karena buat untuk diri kita yang masih sadar bahwasanya kita jangan sampai seperti itu loh gitu. Nah, itu bukti cinta Allah kepada kita gitu. Jadi supaya kita itu afwan sekali lagi, supaya kita itu dapat masuk surga ya kita mengikuti aturan-aturan Allah gitu, enggak melanggarnya gitu. Kemudian bukti cintanya itu ya bukti cinta kita kepada Allah ya dengan menjalankan syariat, dengan menjalankan sunnah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak. Afwan kalau kurang nih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Raihan yang telah berkenan menambahkan jawabannya. Mungkin sudah cukup ya teman-teman. Kita gimana Kak Hanif? Iya, saya hanya menurut. Udah jam 6.15 ya. Kita cukupkan dulu sesi diskusinya. Alhamdulillah. Kalau izin ini ya menyimpulkan, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, ketika kita beribadah sama Allah itu cintanya lebih baik takut atau dengan rasa cinta gitu ya. Terus yang kedua ada cara membuktikan cinta kita kepada Allah itu gimana sih versi modernnya. Terus yang ketiga itu tadi ada pertanyaan, Allah kan maha baik ya, tapi kenapa misalnya ada seorang hamba yang Allah pilihkan gitu hatinya. Nah kalau boleh saya simpulkan dari ketiga pertanyaan tadi, jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu lebih senang kali ya, kalau misalnya kita juga akan lebih enak gitu melaksanakannya kalau misalnya dengan rasa cinta. Nah, dengan rasa cinta ini bisa kita tumbuhkan dengan cara kita tuh lebih kenal gitu sama Allah. Allah tuh bukan sekadar yang kayak kita tahu Allah tuh Tuhan gitu, Allah tuh Tuhannya orang Islam gitu, tapi kita tahu gitu seluk-beluknya, kita tahu kenapa Allah menciptakan kita, kita tahu Allah kenapa Allah menciptakan semesta ini gitu. Jadinya kayak kita lebih mencari jawaban-jawaban yang membuat kita tuh lebih kenal gitu sama Allah. Nah, dari ilmu itu kita akan tumbuh gitu rasa cintanya kepada Allah. Nah, terus yang tadi terakhir pertanyaannya, Allah kan maha baik, kenapa Allah palingkan gitu ya? Mungkin kita sendiri, diri kita sendiri pernah gitu ya. Kadang hati kita tuh berpaling gitu dari Allah, mungkin itu ada cara dari Allah biar
kita tuh tahu gitu kalau ada tempat kembali yang kecuali Allah itu sendiri gitu. Udah cukup ya teman-teman, kayak gitu kesimpulannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman semua yang sudah berkenan bertanya, berdiskusi, juga menambahkan jawabannya. Mudah-mudahan Allah menerima usaha kita semua dalam menuntut ilmu dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kultum ini ditutup, akan ada sesi foto bersama ya teman-teman. Boleh nih yang berkenan untuk on kameranya. Dari panitia adakah yang mendokumentasikan? Ada. Oke, silakan Kak. Udah on cam semua enggak? Bentar. Aku cek dulu ya. Banyak yang offline. Iya, masih sebagian on cam. Ya boleh nggak Kak. apa-apa. Langsung aja. Bentar. 1, Irfan Gifari siap ya? Siap. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Di-share jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia yang sudah mendokumentasikan sesi fotonya. Marilah kita tutup kegiatan kultum pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sempurnakan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak ya teman-teman semua udah ikut bergabung di kultum pada hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Hanif. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Aduh. Astagfirullah. Abdul. Bang Hanif keren Bang, mantap. Terima kasih. Duluan, Assalamualaikum, merdeka. Merdeka.